Pendeta Ramli, Ayat 1 dan 2. Pendeta Doktor Udah. Siapa yang belum? Ada lagi? Oh, sudah semua. Ya, kita baca. 1, 2, ya. sedang menyampaikan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. 1 Dikatakan kita 20 ibadah kita yang sejati apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita bisa jadi mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan, tubuh kita sebagai yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah? Ini di ayat 2. Jadi ayat 2 ini ada hubungannya dengan ayat 1, saudara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan and do not, kata-kata and itu berarti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, kan gitu. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan and do not be conformed to this world, but be transformed, ya, be transformed by the renewing of your mind. Oke? Pembaharuan pikiran, Evangelis Jasa Tampu Bolon berubahlah. SE SD. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya tema khotbah saya sebenarnya sekarang adalah aku berbeda. Katakan, aku berbeda. Aku berbeda. Janganlah serupa dengan dunia ini. Amin. Amin, saudara. Amin. Aku berbeda. Katakan sekali lagi. Aku berbeda. Amin. Yes. Ya. Jadi bagaimana kita supaya bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? Kita harus berbeda. Jangan seperti dunia ini, ya. Jadi Roma 12 ayat 2 ini menekankan bahwa orang percaya harus berbeda dari dunia, bukan mengikuti standar-standar yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perbedaan ini diwujudkan melalui apa? Pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, saudara. Amin. Ya. Yang merupakan proses berkelanjutan. Itu proses terus, ya. Ya, itu kalimat continuous, saudara. Apa? Yang continue. Yang merupakan proses berkelanjutan untuk menyelaraskan cara pandang dengan firman Tuhan. Jadi, kalau pembaharuan pikiran berarti pikiran yang mana yang harus kita pakai? Kristus. Pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu ada di mana? Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apapun yang saudara lakukan dalam hidup ini, uji dengan firman Tuhan. Amin. Uji dengan firman Tuhan. Sebenarnya ada si bekas istri kalau menurut firman Tuhan? Hah? Hah? Itu kan yang melanggar firman Tuhan. Iya kan? Kalau nggak melanggar firman Tuhan, pasti nggak ada bekas istri. Janda ada tapi bekas istri nggak ada. Nggak ada lah. Hah? Nggak ada. Ya nggak ada. Kalau janda ya itu ada yang ditinggal mati kan gitu. Tapi bekas istri pasti nggak ada. Bekas istri siapa? Bekas istri yang sudah mati gitu. Ini pernyataan-pernyataan sekarang ini banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pemikirannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Banyak sekali. Iya kan? Jadi kita tuh patokan kita apa? Standar kita apa? Firman Tuhan. Amen. This right more. Firman Tuhan. Apapun uji dengan firman Tuhan. Saya banyak menguji seperti apa yang kita lakukan di sini, ya, mengenai adat Batak. Sebenarnya adat Batak itu nggak semua tidak baik. Ada juga yang baik. Cuman kenapa saya nggak melakukan adat Batak lagi? Karena adat Batak itu
harus melakukan seperti paket. Dia seperti paket itu. Jadi nggak bisa kita pilah-pilah. Ya, tapi tetap kadang-kadang saya memilah mana yang tidak baik. Yang baik itu seperti misalnya menghormati orang tua, ya kan? Cuman caranya yang beda menghormati orang tuanya. Ada firman Tuhan juga. Kalau adat berkatakan apa? Hula-hula harus dihormati ya, disembah. Kenapa alasannya? Karena sumber pasu-pasu, sumber berkat, pengalaman pasu-pasu, itu kan? Itu. Jadi kita uji dengan firman Tuhan, apakah betul itu hula-hula pengalaman pasu-pasu? Tidak. Kalau hula-hulanya parjusi paus, berkat apa yang dapat dari dia? Kalau hula-hulanya penjinah, berkat apa yang dapat dari dia? Nah, itu makanya saya nggak akan kompromi dengan itu. Jadi harus kita lihat mana yang betul-betul nggak boleh kita lakukan. Saya kalau dia bilang hula-hula, ya ilah. Ada juga firman Tuhan kalau kita mau didoakan, ya didoakan sama hamba Tuhan, ya kan gitu kan? Ya kan? Kalaupun ada hamba Tuhan yang nggak benar, itu urusan dia. Tetapi yang jelas orang taunya hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang hidup kudus, ya kan gitu. Dan banyak orang mengatakan lebih tinggi hula-hula dari segalanya. Ini nggak bisa, saudara. Kalau adat mengatakan apa? Opura jajolo bertukar selaguti, pinungkanyo putes jul tubuh, diutang kita dapat budi. Apa ini sesuai dengan firman Tuhan? Tolak dalam nama Yesus. Jangan lagi, ya kan? Biasanya soalnya pinungkanyo putes jul tubuh, kan gitu kan kalau di adat ya. Jangan lagi ikut itu, saudara. Kita ikut firman Tuhan.